Saya ulangi. Jadi penyebab KEK bisa karena kekurangan asupan energi dan juga protein pada saat usia remaja ataupun pada saat usia ibu hamil atau masih dalam tahap usia wanita usia subur. Kemudian asupan proteinnya kurang dari 80% dari kecukupan zat gizinya. Kemudian nilainya di bawah 23,5 cm. Dan faktor resiko yang terjadi pada ibu KEK antara lain terjadinya berat badan bayi lahir yang rendah, juga karena dapat mengalami jika melahirkan bayi dengan berat badan lahir rendah. Kemudian juga di tahap usia berikutnya akan menimbulkan balita stunting. Selanjutnya adalah anemia. Anemia ini merupakan kekurangan darah, biasanya orang menyebutnya. Untuk anemia sendiri indikatornya adalah jumlah hemoglobin. Nah, ini untuk terbentuknya hemoglobin dibutuhkan 2 zat gizi yang selanjutnya adalah seorang yang anemia biasanya bisa kekurangan zat besi atau kekurangan asam folat atau bisa juga kekurangan vitamin yang membantu absorpsi dari Fe. Misalnya ada vitamin C. Kemudian makanya kalau mengkonsumsi makanan perlu kita variasikan agar zat gizi yang didapatkan dapat maksimal. Kemudian untuk faktor dari terjadinya anemia bisa karena faktor sosial, ekonomi, karena penghasilan keluarganya rendah, kemudian konsumsi makanan juga terbatas. Nah, selanjutnya adalah faktor pendidikan. Di sini pengetahuan seorang ibu sangat penting sekali untuk menyediakan sumber asupan untuk zat gizi yang dibutuhkan keluarganya, sehingga kita akan dapat melihat dari jenjang sosial ekonomi seorang dapat mempengaruhi status gizi. Kemudian juga pendidikan. Nah, pendidikan seorang jika tahu resikonya atau dampaknya di kemudian hari, nah ini pasti akan menjadi pertimbangan untuk memberikan tindakan agar dapat mencegah terjadinya anemia. Kemudian faktor status gizi dan kondisi status gizi seorang terjadi kurang zat gizi lain. Dan kita bisa lihat asupan makanan itu kita bisa dapatkan bisa kita ketahui dari pola makan seorang atau food habitnya, kemudian dari faktor pertumbuhan. Untuk pertumbuhan setiap orang akan memiliki perbedaan, dan disitu juga akan berbeda pula kebutuhan dari zat gizi ya. Selanjutnya adalah ini proses terjadinya anemia. Jadi dari pola makan, makanan itu mengandung zat besi, kemudian di usus halus akan diserap. Nah, setelah diserap oleh usus halus, oleh pembuluh darah akan
edarkan. Ada yang menuju hati atau ada yang menuju sumsum tulang untuk membentuk sel darah merah. Kemudian hemoglobin. Hasilnya adalah ketika sudah memanfaatkan zat besi untuk menghasilkan sel darah merah, hasilnya adalah hemoglobin. Untuk Fe yang tidak dibentuk secara langsung setelah melalui hati, nah ini ada sisa dari Fe. Nah itu akan diekskresikan, bisa berupa feses atau akan disimpan dahulu di dalam liver dalam bentuk ferritin. Ini adalah gangguan akibat kekurangan yodium. Nah ini akan berdampak pada pertumbuhan seorang, kemudian perkembangan mental dan fisik serta kecerdasannya. Karena hormon mineral ini juga berperan dalam neurotransmitter hormon yang ada di biologi. Untuk penyebab secara langsung di sini adalah kekurangan mineral yodium, bahan yang digunakan untuk goitrogenik atau untuk kelenjar timus ya. Kemudian defisiensi protein juga dapat menyebabkan kekurangan yodium, karena untuk metabolisme protein ya, untuk yodium atau untuk membentuk hormon itu juga dibutuhkan protein, atau juga kekurangan dari mineral lainnya. Juga akses dari yodium organ-organnya yang sedang mengalami gangguan, serta adanya faktor genetik. Untuk penyebab tidak langsung sendiri adalah faktor geografis. Dimaksud faktor geografis, lingkungannya itu dapat memudahkan dalam mencapai status gizi. Dalam lingkungannya, terdapat berbagai macam tumbuhan yang mengandung yodium maksudnya. Hal itu kita dapatkan di makanan, bahan pangan. Untuk faktor non geografisnya yang meliputi bisa faktor genetis, bisa faktor kerja dari organ dalam menyerap yodium. Kemudian klasifikasi Gagi yang menurut WHO, jika masih belum ada pembesaran ini dikatakan 0. Kemudian jika ada pembesaran kan dikategorikan dalam tingkatan kedua. Untuk ada pembesaran dan terlihat posisinya yang kurang normal, nah ini akan dikategorikan dalam tingkat 2. Tanda-tanda kekurangan gizi antara lain adanya berat badan kurang, dia mengalami kekurangan berat badan di usianya, kemudian mudah mengalami sakit, mudah terinfeksi penyakit, biasanya sering flu, kemudian diare, ya. Kemudian terlambat tumbuh, dan anak itu terlihat lemah, lesu, kurang bersemangat, ya. Dan yang terakhir adalah asupannya inadekuat. Kelompok rawan gizi yaitu antara lain
di usia bayi. Nah, bayi ini yang baru lahir itu dari awal sudah menjadi pantau. Jadi kalau sudah hamil, nah itu adalah sudah masuk dalam kategori 1000 hari kehidupan. Jadi banyak sekali yang perlu dipersiapkan. Kemudian balita. Nah, balita ini juga masih ada tahap awal. Nah, ini kita bisa melihatnya dari pertumbuhannya, perkembangannya, dari tinggi badan, berat badannya, kemudian bagaimana cara perkembangan bahasanya secara verbal, kemudian organ-organ tubuhnya terbentuk dengan baik. Dan selanjutnya adalah anak usia sekolah. Anak usia sekolah ini masa pertumbuhan. Nah, pertumbuhannya sangat cepat, sehingga perlu kita pantau kebutuhan asupan zat gizinya. Lalu ibu hamil. Ibu hamil ini masih sama dengan bayi ya. Jadi zat gizi yang diasup sesuai dengan kebutuhan. Kemudian ibu menyusui. Ibu menyusui ini yang menjadi indikator keberhasilan ASI eksklusif. Jadi perlu dipantau kebutuhan zat gizi dari ibu menyusui agar dapat menghasilkan ASI yang jumlahnya sesuai dengan kebutuhan bayi. Kemudian lansia. Nah, lansia ini juga risiko mengalami PTM atau jika sudah terlanjur ya keluarganya bisa diberikan edukasi sekaligus untuk memantau asupan zat gizi dari lansia. Nah, ini biasanya makanan yang dikonsumsi itu lebih sedikit, kemudian sehingga ada pun gangguan yang dialami lansia, yaitu sudah mengalami pengeroposan pada giginya atau sudah mulai rusak, berangsur-angsur dan tanggal giginya. Ini akan mempengaruhi jumlah asupan pada lansia. Ataupun lansia-lansia yang mengalami penyakit potensi mengalami diabetes, mengalami kolesterol. Nah, ini perlu dipantau dalam mengkonsumsi makanan. Sehingga kelompok rawan gizi antara ada bayi dan juga balita, kemudian anak usia sekolah, adapun ibu hamil, ibu menyusui, serta lansia. Nah, untuk program gizi sendiri dalam menurunkan jumlah masalah gizi, yaitu kita memberikan suplementasi. Yang sudah berjalan adalah suplementasi dengan kapsul, yaitu mengandung vitamin A. Ini untuk mengurangi jumlah sirup talmia atau rabun jauh atau rabun senja. Nah, selanjutnya adalah untuk anemia. Nah, ini anemia dapat dilakukan pada remaja, kemudian dewasa, di usia muda, kemudian di wanita usia subur. Jadi pada ibu-ibu yang masih muda ini kan masih sering mengalami menstruasi. Nah, itu kebutuhan zat gizinya akan meningkat, sehingga perlu diberikan tablet tambah darah yang mengandung zat besi. Namun dalam aplikasinya banyak tablet tambah darah itu belum sampai pada konsumen atau tidak diminum, sehingga keberhasilannya pun akan lebih rentan ya. Kemudian
nutrisi. Nah, ini bisa diberikan PMT, bisa berupa biskuit atau berupa modisco dan lain-lain. Nah, program intervensi sendiri yang sudah berjalan di Indonesia ini diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 33, yaitu tentang upaya perbaikan gizi. Ini yang diberikan adalah produk suplementasi dengan jenis kapsul vitamin A, tablet tambah darah, PMT, MPASI, bubuk multivitamin dan mineral. Selanjutnya, suplementasi sendiri dapat suplementasi didapatkan dari pelayanan Paskes, biasanya puskesmas, kemudian klinik dokter, kemudian bisa juga dari institusi atau fasilitas lain, ya, biasanya perguruan tinggi, kemudian bisa juga selanjutnya adalah suplementasi. Kita melihat lokasinya. Nah, ini biasanya kalau rawan bencana atau dari korban bencana ini juga perlu dipertimbangkan memberikan suplementasi pada korban bencana, bisa berupa vitamin A atau mineral ataupun dari produk vitamin lainnya. Selanjutnya, untuk upaya kesehatan ini yang terakhir adalah tentang obesitas. Obesitas dan overweight ini bisa dilakukan dengan upaya dengan menerapkan pedoman gizi seimbang, terus pola hidup sehat, dan bisa melaksanakan germas. Ini saya rasa kalau germas itu sudah menyeluruh ya, jadi juga cocok untuk orang-orang yang obesitas atau overweight. Nah, untuk jenis suplementasi berdasarkan kelompok usianya, untuk ibu hamil dapat diberikan tablet tambah darah, asam folat, kapsul vitamin A, dan PMT. Untuk asam folat sendiri ditujukan agar ibu hamil terhindar dari lahirnya bayi yang mengalami kecacatan. Karena asam folat itu berperan pada saat terjadinya mutasi genetik. Nah, kemudian kapsul vitamin A dan PMT ini masih pada ibu hamil ya. Kemudian ibu menyusui. Nah, ibu menyusui dapat diberikan vitamin A dan juga tablet tambah darah. Selanjutnya ada bayi atau balita. Untuk bayi atau balita ini bisa diberikan kapsul vitamin A, PMT, berupa MPASI, kemudian bubur tabur gizi. Dan yang terakhir adalah lansia. Lansia ini bisa diberikan pemberian makanan tambahan berupa bisa biskuit, bisa susu, dan lain-lain. Jadi, untuk masalah gizi di Indonesia, terdapat permasalahan antara lain wasting, underweight, stunting, obesitas, dan juga gangguan akibat kebutuhan akan yodiumnya tidak tercapai. Selanjutnya adalah untuk itu, jadi karena adanya wasting, underweight, stunting, obesitas, anemia, dan gagi yang menjadi permasalahan gizi, nah kita perlu memonitor. Dan sebelum memonitor kita melakukan surveillance, jadi menghitung berapa besar jumlah permasalahan gizi, kemudian faktor risiko yang terjadi, dan juga kaitannya dengan terjadinya penyakit infeksi. Kemudian
setelah dilakukan surveillance, kita lakukan pengelompokan rawan gizi dari kelompok usianya, yaitu bayi balita, ibu hamil, ibu menyusui, anak usia sekolah, dan lansia. Lalu, apa solusi dalam menanggulangi masalah gizi ini? Antara lain dilakukan suplementasi. Dengan suplementasinya tablet tanda darah, kapsul vitamin A, suplemen asam folat, dan pemberian makanan tambahan serta bubuk tabur gizi. Mungkin itu untuk materi tentang permasalahan gizi, ya. Sehingga kita perlu melakukan pemeriksaan kesehatan dan pemantauan, yaitu dengan cara penimbangan balita secara rutin setiap bulan, ya, dengan mengikuti posyandu salah satunya. Kemudian untuk mengatasi permasalahan gizi, kita bisa melihat kelompok dari masalah gizi, anemia, BBLR, stunting, kemudian anemianya pada remaja putri, anemia pada wanita usia subur, dan ibu hamil. Untuk asam folat ini diberikan pada ibu untuk menghindarkan terlahirnya berat badan bayi lahir yang rendah, dan juga stunting serta wasting pada anak usia balita. Untuk bayi lebih dari 6 bulan ini baru bisa dilakukan MPASI dan bisa diberikan kapsul vitamin A, kemudian untuk pemberian makanan tambahan serta bubuk tabur bayi. Mungkin itu untuk materi kali ini. Saya akhiri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.